warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dengar salam dari saya apa tidak gitu? Suaranya kedengaran betul? Kelihatannya juga belum jawab salam. Yang depan juga jawab salam, tapi rasa-rasanya siang hari ini sudah jam 3:30. Monggo dijawab salamnya yang semangat, ya. Dengan selamat sekabehane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada bocoran dari panitia Pororawu. Pengen tahu apa enggak? Pengennya pengen aja atau pengen banget? Ini kata Bu Yanti. Masya Allah Gus, jamaah pengajian jan galak-galak. Ini tiang Kediri. Wong Kediri niku lek ngomong banget, niku mboten usah ditambahi banget. Tidak diperpanjang kalimatnya, itu sudah memiliki makna banget. Bisa diperpanjang pakai mat tobi'i atau mat lazim. Jadi kalau pengen ngomong cilik banget, jadinya gimana? Cowili. Lek arepe ngomong gede banget jadinya. Lek arepe ngomong suwi banget jadinya. Ngono yo manut sampeyan. Sampai cucu. Niku tadi katanya Bu Yanti, ya Allah Gus, jamaah pengajian niku kulo sampai wedi, kulo sampai mboten berani menghalangi mereka untuk segera mengaji. Masya Allah, luar biasa. Ini menunjukkan semangat panjenengan yang luar biasa. Iya, halo. Sakit dilanjut ya. Terus Pororawu ini menurut apa yang didakwakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali pernah dawuh, inna min asbabi huduril qalbi al-himmah fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Artinya apa? Termasuk bagian yang bisa menyebabkan hati itu hadir, yang bisa menggerakkan hati kita adalah semangat kita. Kenapa? Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika. Karena hatimu akan selalu mengikut kemana semangatmu pergi. Kalau hatimu ke sana, itu pasti semangatmu ada di sana. Betul? Kalau hatimu ada di sini, berarti semangatmu sedang pada ada aku. Tapi kalau hatimu kemana-mana saat ini, berarti semangatmu nggak tahu entah kemana. Makanya hati itu akan selalu mengikut pada semangat kalian. Orang bisa sukses karena semangatnya tinggi, betul? Orang kalau tidak memiliki semangat, dia tidak akan pernah untuk menggapai harapannya, betul? Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di situ dikatakan bahwasannya yatirul mar'u bihimmatihi kama yatirut tayru bijanahaihi. Artinya orang itu bisa terbang dengan semangatnya. Ketika dia punya semangat yang tinggi, dia akan terbang tinggi. Tapi kalau semangatnya rendah, dia tidak akan bisa menggapai cita-citanya. Sama seperti burung. Burung itu terbang dengan kedua sayapnya.
Semakin dia keras mengepakkan sayapnya, semakin tinggi dia terbang. Nah, manusia itu nggak punya sayap seperti burung. Walaupun toh kadang di rumah ada burung. Ini yang ketawanya agak gimana gitu, pasti pikirannya kemana-mana. Rindu guys. Yang namanya burung itu bisa terbang dengan kedua sayapnya. Manusia nggak punya sayap. Walaupun toh terkadang di rumah ada Burung nyari rindu guys, rindu. dorong maksudnya manuk kutilan gitu deh, manuk bio gitu deh. Tapi manusia itu terbang dengan semangatnya. Maka kalau dilihat pada siang hari ini, semangat kalian luar biasa. Insya Allah kalian akan terbang derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Sampai mana tadi? Kita sampai bukan sampai yang kedua, innallaha ja'ala ummata Muhammadin sighara. Allah itu menjadikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu umat yang kecil-kecil. Mohon maaf, dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam itu tingginya 150 dhira'. Satu dhira' itu 50 cm. Kalau 150 dibagi 2 berarti 75. Sehingga tingginya Nabi Adam, tingginya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam itu 75 meter. Saya pernah ziarah ke makamnya Nabi Hud alaihi salam yang ada di Hadramaut. Nabi Hud itu dikuburkan di gunung namanya Gunung Ahqaf, ada di Hadramaut. Cinta coy agak pedih, usahakan cinta coy usahakan dulu. Itu nanti akan ketemu Hadramaut. Jadi Harbun masuk ke dalam maut. Nabi Hud ada di Gunung Al-Ahqaf, dikuburkan di situ. Saya lihat gunung tingginya sangat tinggi. Saya hitung dengan pakai ilmu matematika saya yang saya ingat ketika SD saya dapat 4. Itu tinggi gunung kuburannya Nabi Hud itu ada 27 meter. Katakanlah tingginya Nabi Hud itu 25 meter. 25 meter tingginya Nabi Hud. Nabi Adam tingginya 150 dhira' atau 75 meter. Nabi Hud tingginya 25 meter. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 150 cm. 150 cm. Umat Kanjeng Nabi muncak orang Madura niken nih. Niken kecil-kecil semua untuk umatnya Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan kita ini umat paling teknik? Kenapa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai umat yang paling kecil, 150 cm, mentok 170 cm? Apa kata di dalam kitab Tanbihul Ghafilin?
hatta takuna mu'natu ta'ami aqal wa mu'natu syarabi aqal wa mu'natu libasi aqal, supaya ongkos makan sedikit, supaya ongkos minum juga sedikit, ongkos bikin baju juga sedikit. Coba jenengan kalau tingginya 150 dirham, kalau tinggi panjenengan 75 meter, puluhan ini pirang kintal, sapuluhan ini lo pirang kintal. Jenengan harus bersyukur, kecil-kecil seperti ini, irit, tidak menghabiskan dan tidak memboroskan bagian konsumsi panitia pusmi. Alhamdulillah. Coba jenengan kalau tingginya 150 dirham, 75 meter, ngombe sak glogokan iki pirang galon. Enak jadi umat Rasulullah. Dari tadi ini nggak kurang-kurang loh para rawuh. Enak. Panitianya pas ini yang diundang umatnya Rasulullah, sehingga meminimalisir semuanya. Enak iri. Jenengan jadi umat Nabi Hud 25 meter. Kira-kira waduhe wetenge iki pirang hektar. Apa meneh di sore weteng? Orang sampe mikir macam-macam. Ini ilmiah. Pokoknya gede sekabehane. Dadi umat Rasulullah dijadikan kecil-kecil seperti ini, hatta takuna mu'natul libasi aqal, supaya kalau bikin pakaian itu enggak memakan roll-rollane kain. Alhamdulillah. Sehingga kain 1,5 meter cukup untuk atasan dan bawahan, bahkan curahane tinggal daleman isa. Loh, sampai ini sampai yang belok yang dipajang di pinggir-pinggir jalan itu. Gimana ya? Orang bisa sakila ini. Nek terus piye sing ditutupi bagian kuwi tok. Jenenge bisa melirek lawang gak dilirek ya. Sini adem, orang ketok sekabehane. Ini para kamu, wis ora sing terus nih. Dadi umat Rasulullah cilik-cilik barokahe akeh. Mangane titik berkate Iki mesti sengaja mangane titik terus dibungkus digawa mulai. Sallallahu Muhammad. Sing nomor 3, innallaha ja'ala ummata Muhammadin umrahum qasira. Allah ndadekno umat Kanjeng Nabi niku umure sithik-sithik. Nabi Adam umure 1000 tahun. Nabi Idris umure 950 tahun. Nabi Nuh umure 900 tahun. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umure 63 tahun. Umat Kanjeng Nabi yo sekitaran sakmono. Saya ketemu, kuya siap-siap. Saya ketemu kuwi wis lampu kuning. Ya, sudah ketemu itu wis lampu merah. Lek pancene luwe berarti oleh bon. Kalau masih 45 sik lampu hijau. Jadi seperti saya masih hijau.
Ya Allah. Tapi orang usah khawatir nggih, orang usah khawatir. Menurut survei, menurut sensus penduduk kuburan saat ini, jumlah para mayit yang mendominasi kuburan rata-rata itu adalah para milenial, orang-orang yang masih muda, Gen Z. Makanya si nonong waspadalah. Survei membuktikan malaikat Israel di era saat ini luwih saweneng nyabuti nyawani bocah-bocah nom. Sing tuwek santai, rasa khawatir, rasa ditunggu teko dhewe. Loh, tapi saya ngomong seperti ini ada dalilnya. Ini ki lho santri, guyone tetep enek dalile. Kasratu mautil faja'ah min alamatis sa'ah. Ketika ditemukan dalam satu era, akeh wong mati ndadak, sing enom ujug-ujug mati. Ora enek angin, ora enek lindu, ora enek gempa, ujug-ujug mati. Kalau banyak pada satu zaman ditemukan orang mati mendadak, mati dalam keadaan muda, kata Rasulullah, hadhihi min alamatis sa'ah. Ini adalah tanda kiamat sudah dekat. Kiamat wis dilungkas teko. Sampai pundi keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sempronge malaikat Israfil yang akan meniup semprong ketika nanti semprong tahu trompetnya hari kiamat. Menurut keterangan dalam satu hadis, trompetnya hari kiamat itu sudah ada di bibirnya malaikat Israfil. Ditungane malaikat Israfil ora wahin. Ditungane malaikat Israfil ora watuk. Malaikat Israfil ora keselep. Wahin titik buyar. Ini keterangan dalam satu hadis para rawuh. Tadi kiamat ini wis cedek. Bagaimana trompet hari kiamat ini sudah ada di bibirnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil keselep. Buyar kabeh. Makanya dengan tukang ngaji iki yo ngombe. Jadi kiamat ini sudah dekat. Enak filmnya. Enak filmnya judulnya kiamat sudah dekat. Ini namanya. Bahkan ada dalam versi Inggrisnya, judulnya The Day After Tomorrow. Yang jadi Tom Cruise. Ada satu film lagi kiamat sudah dekat versi Inggris, namanya film Armageddon, yang jadi Bruce Willis. Dulu pernah menikah dengan Demi Moore. Saya tahu, apal, karena dulu itu saingan sama saya. Tapi saya bilang kepada Bruce Willis, bisa awakmu dhisik sing maju. Lalu aku gak tahu ketemu karo Demi Moore. Alhamdulillah sekarang dapat istri yang gak kalah sama Demi Moore. Ya Allah, jadi kiamat sudah. Awake dhewe dijadikan oleh Allah itu umurnya dikit-dikit 63,
Padahal Nabi Adam sampai 1000 tahun, Nabi Idris sampai 950 tahun, Nabi Nuh sampai 900 tahun. Apa hikmah dibalik itu semua? Kenapa Allah menjadikan kita ini umurnya pendek-pendek? Hatta takuna dzunubuhum aqal, supaya dosanya nggak banyak-banyak. Jadi ketika jenengan mau keluar melihat yang begitu tampak, panjenengan sering keluar melihat yang begitu tampak. Kalau pangeran nyawanya dicabut gak sido metu. Krono gak sido metu terus akhirnya gak sido gawe dosa. Alhamdulillah. Kadungane sing ngucapne alhamdulillah umure pendek-pendek kabeh. Ya Allah. Lan jenengan pengen umure dawa dosane titik. Ya. Gak mungkin tapi niku. Jenengan pengen umure dawa tapi dosane akeh apa umure titik tapi dosane titik? Kula pengen di umure dawa dosane titik. Tapi angel niku pengen gede. Sing biasane enek kuwi lek umure dawa gawe dosane ya luwih akeh. Nggih napa nggih? Saniki panjenengan luwih akeh, luwih sering ibadahe apa maksiate? Luwih sering ngajine apa sering dolene? Kita sendiri pun juga menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sering berbuat dosa. Luwih akeh nglakoni maksiat daripada nglakoni ibadah, betul? Maka kalau umur kita semakin lama semakin banyak, jenengan bayangkan sendiri berapa tumpukan dosa yang kita perbuat. Maka dari itu Allah memberikan kita ini umur sedikit. Makanya saat dulu ya dosanya menggumpal, menggunung, kita diambil terlebih dahulu oleh Allah. Akhirnya dosanya gak akeh. Alhamdulillah. Si ngomong alhamdulillah. Ya Allah, muga-muga dawa umure, ibadahe istiqomah, pahalane akeh. Kula paringi tips pripun carane supados umure tambah dawa, mari ngono pahalane tambah akeh. Burun apa mboten? Burunnya burun aja tuh burun banget. Tipsnya adalah ayo sering-sering silaturahmi. Sering-sering silaturahmi. Sambung seduluran. Seduluran antar sesama, seduluran antar kosmik, seduluran antar ukhuwah Islamiyah, seduluran sak negarane, seduluran sak muslime. Sambung seduluran dawuhipun Kanjeng Nabi, silaturahim tazidu fil umri atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi mampu memperpanjang umur kalian. Silaturahmi mampu memberikan barokah untuk umur kalian. Ngeten para rawuh. Dalam masalah panjang-panjangnya umur, jenengan seneng sing panjang atau sing pendek? Panjang. Kok mesti bunyi tuh? Saya kan tanya secara ilmiah. Sampean seneng sing panjang atau sing pendek? Panjang. Dalam masalah panjang-panjangan umur, di sini para ulama berbeda pendapat. Ilmiah meneh sampeyan sing pikirane ngeres saja. Betul nggih? Aman nggih? Dalam masalah panjang-panjangan umur, para ulama berbeda pendapat. Satu, ada yang mengatakan bahwasanya umur tidak bisa diperpanjang. Kalau sudah tertulis di Lauhil Mahfuz umure 70 ya wis kuwi 70 jatahe. Wis.
Tapi satu ulama mengatakan jere sapa gak iso didawakne. Umur kadang iso dawa, kadang iso mengkeret. Lha iki. Di dalam lu rasa diedit memang umur. Karena memang di dalam pepatahnya al-umru kal matat. Ayo. Al-umru kal matat. Napa artine? Umur itu seperti karet. Niki pepatah dalam bahasa Arab. Umur itu seperti karet. Karet kuwi iso dawa ya iso mengkeret. Ya? Bener nggih? Tergantung bateke sepiro. Terus akhirnya iso dadi dawa. Tapi nek dijarne tanpa dibatek yo mengkeret. Karet. Sampai napa gunanya? Matot umur kuwi kaya karet iso dawa iso mengkeret. Napa sing mengkeret? Ya Allah. Lah mereka para ulama yang mengatakan bahwasanya umur itu tidak akan pernah berubah. Kalau wis jatahe 70 ya wis 70, wis jatahe 80 ya wis 80. Tapi para rawuh, orang itu walaupun toh umure 70, umure 80, dia bisa menghasilkan pahala umurnya seperti halnya sampai ribuan tahun walaupun toh umure cuman puluhan tahun. Understand? Contohnya bagaimana? Saya akan mencontohkan ketika dia umurnya terbatas, tapi karena dia selalu menemukan Lailatul Qadar, di mana keutamaan Lailatul Qadar itu seperti halnya ibadah 1000 tahun, 1000 bulan, dan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul khairun min alfi syahr. Luwih apik daripada 1000 bulan. Kalau panjenengan ketika Ramadan, setiap kali Ramadan bertemu dengan Lailatul Qadar, walaupun toh umure cuma 80, tapi kalau setiap tahun ketemu kalau Lailatul Qadar, berapa ribu tahun pahala yang akan panjenengan dapatkan. Alhamdulillah. Dan ini hanya ada di dalam agama Islam. Lailatul Qadar itu hanya ada di dalam agama Islam. Keistimewaan yang seperti ini hanya ada di dalam agama Islam. Spesial for you umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh Lailatul Qadar, saya alhamdulillah tahaddusan bin nikmah pernah ketemu dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Suatu malam ketika malam Ramadan, saya berada di depan rumah. Ada perempuan datang ke rumah saya. Malam-malam saya tanya, jenengan saking pundi? Kula tetanggi sebelah. Namanya siapa? Siti. Lengkapnya siapa? Siti Lailatul Qadar. Saya langsung teringat ini adalah Ramadan malam hari, dan Masya Allah saya mendapatkan anugerah ketemu Siti. Ya Allah, ini yang cerita ini hoax, jadi nggak benar. Cuman begini Bororabu, walaupun toh kita terbatas usianya, tapi kalau kita pandai-pandai dalam mengatur waktu kita, khususnya dalam beribadah, insya Allah pahala akan semakin banyak panjenengan dapatkan. Makanya jadi umat Rasulullah sing cerdas, kudu pinter golek waktu sing mustajabah. Contoh, ketika panjenengan malam Jumat dan di situ panjenengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya,
Malam Jumat 1 kali berzikir itu dilipat gandakan sampai berlipat-lipat oleh Allah. Malam Jumat panjenengan sholat, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Bahkan malam Jumat bersama dengan pasangannya yang sah. Saya ulangi sekali lagi, bersama dengan pasangannya yang sah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang berjihad fisabilillah. Amin. Amin ini keawetan berarti ini LDR ini. Ya Allah. Jadi para rawuh, jadilah kalian umatnya Rasulullah yang pandai dalam memanage waktu, dalam beribadah. Kalian harus tahu kapan waktu mustajabah, kapan waktu di mana pahala itu dilipat gandakan. Ambil itu kesempatan. Maka mura'atul awqat min alamatit tayaqqud. Orang yang mampu memanage waktu dengan baik, maka itu menjadi pertanda bahwa orang itu adalah orang yang sadar. Itu pertanda orang yang cerdas. Jadilah kalian sebagai umatnya Rasulullah yang cerdas, dengan mampu memanage waktu. Waktu nih ngaji ya ngaji, waktu nih kerja ya kerja, waktu nih sholat ya sholat, waktu nih healing ya healing. Ojo sholat karo healing, ojo sholat karo ngamak tuh nih mangan yo mangan, waktu nih ngaji yo ngaji, waktu nih sholat yo sholat, waktu nih mangan yo mangan. Ojo mangan karo sholat. Orang sah, ya? Hah? Ayo bingung kayak ngemplok jadi. Orang iso. Jadilah umat Rasulullah yang cerdas, mampu memanage waktu dengan baik, khususnya dalam mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan mampu memilih waktu yang mustajabah. Fahimtum? Menurut ulama yang mengatakan bahwasanya al-umru kal matat, waktu itu seperti karet. Ini menjadi bukti bahwasannya waktu walaupun toh itu hanya 80 tahun, tapi waktu itu bisa rasanya panjang. Walaupun toh karet kalau dilepas cepet balik luker nih. Sama asline 80, tapi rasane iso koyok 800. Asline sedih, tapi lek dirasa-rasane iso suwi. Asline singkat, tapi lek dirasa-rasane suwi. Contohnya nopo? Ngaji nembe 20 menit, rasane wis sak jam. Wes contoh konkret ketika panjenengan nunggu beduk maghrib. Padahal jam dinding menunjukkan 5 menit lagi adzan maghrib. Tapi panjenengan di depan rumah bolak-balik ndelok jam, 5 menit rasane koyo sak jam. Gitu nggih? Sami para rawuh. Kadang itu bisa molor, kadang itu bisa mengkeret. Beda ketika panjenengan dengan gendaane. Contoh, bengi-bengi bergendaan. Paham gendaan? Bengi-bengi karo kekasih hatinya nongkrong nang gone Victoria Park. Padahal bengi-bengi jam 11:30. Namun yo pirang-pirang wis 3 jam, tapi rasane hati yang sepertinya kita di sini baru 3 menit ya. Tapi jam sudah menunjukkan kita ini sudah harus pulang. Karena sebentar lagi sudah jam 4.
iso rasane suwi, tapi kadang kuwi suwi tapi rasane sedih. Makanya di situ dikatakan bahwasanya al-umru kal maqat, umur itu seperti karet. Perkataan ulama yang berikutnya mengatakan bahwasanya umur itu tergantung apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki panjang, panjang. Kalau Allah menghendaki pendek, pendek. Kalau Allah menghendaki panjang, panjang. Menghendaki mengkeret ya? Mengkeret. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, apapun entah itu panjang atau mengkeret, rasanya panjang atau pendek, Sama saja. Apapun yang terjadi, mbuh dawa mbuh cendek, mbuh panjang mbuh mengkeret, sing penting umure barokah. Amin. Sing penting umure barokah. Semoga tak sambung cepet ben gak enek sing bisi. Sing penting umure rumiyin para rawuh. Kanjeng Nabi dawuh dalam satu kisahnya, Rasulullah cerita datang para sahabat, kana rajulan wa baqiya min umrihi salasatu ayyam fayasila rahimahu fazadahu Allah umrahu salasina sana. Dulu diceritakan oleh Rasulullah, ana wong lanang wong itu yang bodoh hukumnya, umurnya tertulis di Lauhil Mahfuz ini tinggal 3 hari. Tapi kemudian dia bersilaturahmi
dengan saudara-saudaranya, sambung silaturahmi dengan teman-temannya, dengan tetangga-tetangganya, maka Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah menambah umurnya yang awalnya 3 hari didawakkan oleh Allah, yang dipanjangkan oleh Allah, jadinya 30 tahun. Barokah silaturahmi. Kebalikannya, wa kana rajulun wa baqiya min umri salasuna sanah faqad ya rahimahu fa'attahu Allah umrahu wa baqiya min umri salasatu ayyam. Enek wong lanang umure ditelok di Lauhil Mahfuz masih ada 30 tahun, tapi kemudian dia memutus silaturahim. Wes aku rasa dulur-duluran, kakean dulur, kakean sing jaluk utangan. Wes aku rasa tonggo-tonggoan, kakean tonggo, kakean permasalahan. Aku rasa konco-koncoan, pokoknya you and me and sampai di sini. Saya mau hidup sendiri, tak urip dewe, loro tak tambani dewe, turu-turu dewe, mangan-mangan dewe, mati tak berangkat dewe. Pengen urip dewe, putus silaturahmi. Allah tahu apa yang dia lakukan. Oleh Gusti Allah Bororawuh, karena dia memutus silaturahim, diputus umurnya yang awalnya 30 tahun. Diput ketok batok, akhirnya umurnya karek 3 hari. Faba'da salasati ayam fahuwa isdet. Maka setelah 3 hari dia isdet. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai Posmi ini renggang persaudaraannya. Posmi harus mengedepankan persatuan dan kekeluargaan. Posmi siap bersatu? Posmi siap menjaga persatuan? Siap jogo seduluran? Insya Allah umur itu kabeh. Saya doakan sing asli nih siang hari ini janjian karo malaikat Israel. Muka-muka dipending, nanti cancel gak mungkin. Muka-muka dipending sampai pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Yang sebenarnya umur 70 sudah mendapatkan jatah disambangi malaikat Israel. Saya doakan semoga ditambah umurnya dari 80. Sing 80 dari 90. Sing 90 dari 100. Sing 100 dari 110. Terus kapan mati nih satu? Ya Allah. Tapi yang paling penting adalah kita harus ingat, apapun yang terjadi, malaikat Israel pasti akan datang menghampiri kita. Apapun yang terjadi, kuwi kudu dieling-eling, ojo sampai lali. Kok wabeh kuwi bakal mati, malaikat Israel bakal teko. Apapun yang terjadi, malaikat Israel pasti datang, pasti itu. Padahal kita itu sudah disambangi oleh kerabat-kerabatnya, pasukan-pasukannya malaikat Israel, memberitahukan kepada kita bahwasannya sang raja kematian malaikat Israel akan datang. Kui bolo tentorone malaikat Israel sudah datang kepada kita, sudah memberitakan kepada kita kalau sebentar lagi malaikat Israel akan datang. Tapi permasalahannya kita itu gak sadar-sadar kalau itu adalah temannya, pasukannya malaikat Israel. Siapa saja pasukannya malaikat Israel? Asam Murad. Gila kan? Kolesterol, diabetes, darah tinggi, seteruk apa meneh. Itu semuanya adalah pasukan-pasukannya malaikat Israel. Tapi permasalahannya kita gak
Makanya pasukan-pasukan itu telah memberikan kabar kepada kita, dilungkas rojo teko, malaikat Israel teko, tapi kita melupakannya. Imam Ghazali Koronawu pernah bertanya kepada santri-santrinya, para santriku, perkara apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab, salah satu santrinya, saya tahu jawabannya. Apa? Yang paling dekat dengan kita adalah kekasih kita. Kok iso kekasihmu? Karena kemana-mana dia selalu ikut. Kalau toh dia gak ikut, tapi dia selalu ada di hati kita. Walaupun toh dia ada jauh di sana, tapi seakan-akan dia ada di depan kita. Karena dimanapun kita berada, kekasih kita selalu ada di dalam hati kita. Kita bagaimana? Kekasih kita dimanapun berada, hati kita pasti dipenuhi dengan kekasih kita. Bahkan sedetik pun aku gak bisa melewatkan bayangan wajahmu. Kemanapun aku pergi, walaupun toh di sana pakaian copang cantik, tapi dirimu selalu yang tercantik. Gombal. Wong lanang digabus makanya ojo gampang percaya karo wong lanang senengane modus PHP krono lanang-lanang kuwi rata-rata buaya darat kecuali yang pegang mix yang hari ini. Terus santrine Imam Al-Ghazali ada yang menjawab, yang paling dekat dengan kita adalah harta kita. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi, selalu kita mencari harta. Harta dan harta, kerja dan kerja. Sampai waktunya ngaji, tetap kerja. Enak orang? Kok itu dong? Yang selalu ada di dalam hati kita adalah uang dan uang. Pokoknya tiada hari, pokoknya harus ada uang. Tiada hari tanpa uang. Time is money. Money is time. Pokoknya time adalah money. Kemana-mana harus money. Gitu. Pikirannya uang dan uang. Maka kata salah satu muridnya Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah harta kita, uang kita. Kemana-mana pikiran kita adalah uang. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban kalian betul, tapi ada yang lebih betul. Mungkin kalau Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya di era milenial saat ini, pertanyaan itu disampaikan di era saat ini, mungkin ada santri yang akan menjawab yang paling dekat dengan kita adalah hati. Karena kemana-mana kita selalu bawa hati. Sama seperti siang hari ini, kabeh pakai grenten, ini gawe konten kabeh. Gila lagi? Ngono gak oleh apa-apa. Alhamdulillah. Tetap tak syukuri, yang penting kamu bahagia. Ya Allah, kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kapan tekone? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas kematian pasti mengintai kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Bisa jadi mulai pengajian mati, bisa jadi seminggu lagi, bisa jadi 1 bulan lagi. Tapi muga-muga panjang umur kabeh. Makanya sing akeh silaturahmi,
Lepas pengajian niatono siji-siji saya pengen pesen dateng panjenengan. Berangkat ngaji ojo lali, tambahno satu niat silaturahmi. Jenengan berangkat pengajian rutinan, pengajian posmi. Jangan hanya niat ngaji tok, jangan hanya niat pengen dolen tok, tapi tambahno satu niat. Apa itu? Silaturahmi. Dengan demikian jenengan mulai oleh ilmu sing manfaat, jenengan mulai oleh pahala, panjenengan mulai ditawakne. Kemana-mana harus ditambahi satu niatan, yaitu niat silaturahmi. Pun itu yang ketiga. Yang keempat, jam biru. Ini pokoknya kalau nggak selesai, saya akan sambung tahun depan. Lanjut. Yang keempat, innallaha ja'ala ummata Muhammadin fuqara. Allah gak terima umat Kanjeng Nabi, umat sing fakir, umat sing ora gablek duwe, alias umat sing kere. Mungkin saya bilang seperti itu kenapa? Karena dibandingkan dengan umat sebelum umat Kanjeng Nabi, Nabi Sulaiman itu kalau sedang memberikan pengajian itu duduk di singgasana megah terbuat dari emas. Umat Kanjeng Nabi ngaji lesehan. Alhamdulillah. Jadi ini lesehan betul-betul menjadi bukti bahwasannya kita umat Kanjeng Nabi. Panitia nih ora gablek. Kono yo aja tepuk tangan dong, ya dibantu. Nabi Sulaiman itu kalau membuat tempat ibadah, lepoan emas, sing jenenge korun, umat Nabi Musa sendale teko emas. Saya lihat ini jamaah pos minta delok nang ngarepan, padahal nang Hongkong lho sendale. Ya Allah. Cepet kabeh. Ya umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak cepet. Kenapa kita dijadikan oleh Allah umat yang paling tidak punya apa-apa? Bila dibandingkan dengan umat-umat sadurunge umat Kanjeng Nabi, kenapa? Hatta yakuna hisabuhum aqal, supaya hisabnya besok di akhirat itu nggak lama-lama. Satset buat betul. Orang cuma satset buat betul, tapi satset buat surga. Jenengan titeni, saya berani taruhan. Ayo totoan sok nang akhirat. Totoan di akhirat kan halal. Gitu. Sing haram kan totoan nang dunya. Game online nang gone akhirat halal. Judi online niku lho. Maksud kula niku judi online. Tenggone akhirat halal, tapi lek teng dunya haram. Makane judine sok teng akhirat wae. HP ya. Saya berani taruhan besok nanti di akhirat. Ayo, sapa sing paling cepet mlebu nang gone surgane Gusti Allah? Umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alasannya apa? Hisabe paling diluk dhewe. Ketika antri di depan pintu surga, malaikat tanya, "You siapa?" Umat Rasulullah. Wis rasa kakek takon, ndak mlebu. Ketika panjenengan tanya, "Ya malaikat, kenapa saya ini kok tidak dihisab lama seperti mereka umat sadurunge umat Kanjeng Nabi?" Malaikat pasti akan menjawab, "Sing tak hitung iki opo? Lho kamu ora gablek opo? Sing tak hisab iki opo?"
dilu? Jenengan pengen sing suwi apa sing dilu? Ini bab kisah. Jenengan pengen kisah suwi apa dilu? Jenengan pengen suge apa melarat? Tapi kisah mau ada tips dari saya? Maunya mau aja atau mau banget? Tipsnya adalah jadikanlah hartamu sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Jadikanlah hartamu sebagai kendaraan yang mengantarkan kamu masuk ke dalam surganya Allah. Ileng dawe Kanjeng Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah lahannya akhirat. Ayo awake dhewe noto lahane awake dhewe dengan baik supaya kelak nanti kita bisa melbublung langsung satset buat melbu ke dalam surganya Allah tanpa lama, tanpa basa-basi dengan malaikat, tanpa negosiasi, apalagi korupsi dengan malaikat. Nggak mungkin sopo menyokok. Orang mungkin langsung bisa masuk ke dalam surganya Allah. Dadekno hartamu sebagai kendaraan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah terus dia saiki carane sing sregep sedekah. Zakatnya ojo kelalen. Sing sregep amal jariah. Sampean duwe duit 200 triliun. Halo. Seumpama. Terus dijungkuk 1 juta. Kuwi kira-kira sampean dadi melarat apa ora? Sampean duwe duit 100.000 dolar. Dijungkuk 1.000 dolar. Kira-kira jenengan dadi melarat apa mboten? Tapi sedikit yang panjenengan ambil, panjenengan berikan untuk sedekah, panjenengan berikan untuk jariah, panjenengan berikan untuk zakat, itu semuanya akan menjadikan harta panjenengan penuh dengan keberkahan. Saiki ngeten lagi, cara berpikirnya ngeten. Harta kalau disedekah nih, harta kalau dijariah nih, harta kalau dizakati, harta nih glowing. Estu niku harta nih charming, bening, spring splendid. Mungkin niku ibaratnya kita ini dalam kehidupan kita, ya, ada yang namanya jasad, ada yang namanya batin. Dalam kehidupan kita ada yang tampak mata, ada yang tidak tampak mata. Kalau yang tampak mata terkena kotoran, panjenengan siram dengan air jadi bersih. Ketika yang tampak mata jasad kita terkena najis, panjenengan siram dengan air, najisnya hilang jadi bersih, suci, betul? Ketika dalam haliah kita, tingkah laku kita banyak dosanya, kemudian kita bersihkan dengan berpuasa. Nanti ketika Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Wong lek akeh dosa nih, cara menghilangkannya salah satunya adalah banyak-banyak berpuasa. Ketika Ramadan berpuasalah. Maka orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk mencari ridho Allah, dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah, dia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Itu kalau badan kita banyak dosanya. Cara membaiklinnya, cara merinsonya, cara
mencucinya adalah dengan pakai puasa. Wong sregep posone dosane tambah suwi tambah entek. Saniki yang jadi masalah adalah ketika harta kita yang banyak kotorannya, apakah harta kita dikongkon poso? Ora iso duwe kon poso. Kenapa nggih? Ketika harta kita ada najisnya, campur dengan harta syubhat, mbuh majikane kuwi oleh duit teko ndi? Diwenehne nanggone awake dhewe. Mboh awake dhewe dapat harta ini dari mana kita nggak tahu. Harta kita bercampur dengan najis, harta kita bercampur dengan kotoran. Bagaimana cara membersihkan harta kita? Apakah di baiklin? Ngusep kabeh dolar-dolar ini. Apakah harus diwinsut, diucap-ucap? Ora iso. Caranya adalah zakati. Caranya adalah sodakokan. Caranya adalah amal jariyahkan. Ambil sedikit, akeh ya ora apa-apa. Ini nanti akan membuat harta kalian kinclong. Fahim? Sintik sing dicukup. Lah wong jenengan ngresiki pakaiane lho dibelani tuku baiklin. Dibelani tuku rinsur. Dibelani dilondrekne. Lho saiki sampean arepe mencuci uang kalian, membersihkan uang kalian. Mosok ya ora ngetokne alat penyuci, alat pembersih untuk uang kalian. Caranya adalah zakati. Caranya adalah sodakokan. Understand? Lek wis disodakoi hartane kinclong. Ibarat kata jasa tubuh kita ketika kita kinclong, kira-kira akeh sing merapat apa ora? Ketika kita glowing, charming, akeh sing merapat apa ora? Kata sing kesem-sem iki pirang-pirang. Nggih napa nggih? Seperti Pak Anton iki. Glowing napa mboten? Charming napa mboten? Charming to nggih? Jenengan kesem-sem apa mboten? Kucing glowing napa mboten? Charming napa mboten? Jenengan kesem-sem mboten? Tapi panjenengan suka yang glowing kan? Panjenengan suka yang ganteng kan? Panjenengan suka yang bagus kan? Setiap kali ada yang indah pasti akan membuat orang terpana. Gila oke? Harta kalian ketika indah pasti akan memanah harta-harta yang lainnya. Harta kuwi ya makhluk Gusti Allah. Dia juga punya perasaan. Loh, kayak enek hartane mbok painem kae. Ya Allah, glowing. Hartane mbok painem kae, charming. Hartane bagus. Aku pengen kandel karo mbok painem. Aku pengen kandel kalau hartane kae. Itulah yang dimaksud dengan hartanya barokah, tambah perkara sing apik lek tambah apike niku berarti barokah. Hartanya bertambah berarti hartanya barokah. Kalau pekerjaannya bertambah berarti pertambahannya barokah. Kerjane barokah, kerjane tambah. Kerjane barokah, gajine tambah. Bojone barokah, bojone Assalamualaikum. Nyun sewu Gus. Ini sama sih ngirim pohon ini. Bunda Nuris. Bu Nuris.
Bu Nuris bersabda, monggo Gus dipimpin sorban keliling. Ingin pengen hartani glowing nama badan, pengen hartani barokah nama badan, disiapin sing werna apa? Sampeyan wis nyiap apa durung? Aku yo wis abang toh. Abang. Itu kenapa? Yuk, disiapnya abang-abang. Ya. Oren, Gus. Dulu lah pokoknya wis. Sing penting limong. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Nabiyina Muhammad. Alias yang terakhir.
yang tertulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, innallaha ja'ala ummata Muhammadin fi akhir zaman. Allah ndadosaken umat Kanjeng Nabi urip di akhir zaman, dilungkas wis kiamat. Gitu nggih? Kenapa Allah menjadikan kita hidup di akhir zaman? Kok nggak dihidupkan ketika zamannya Nabi Nuh? Enak kolame ombo, renang, banjir bandang, kelelep. Kenapa kita nggak diciptakan di zamannya Nabi Sulaiman, di zamannya Nabiullah Yusuf? Enak, ganteng-ganteng. Kenapa kita diciptakan di akhir zaman, dilungkas wis kiamat? Hikmahnya apa? Hatta takuna baqa'uhum fil qabri aqal, supaya kita hidup di kuburan gak lama-lama. Enak, baru dipendem sesuk wis tangin nek. Karena ketika kiamat kita dibangkitkan lagi. Kenapa nggih? Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kenapa kita nggak hidup di zaman dahulu kala? Kalau kita hidup di zaman Nabi Adam, kira-kira sampeyan kita diakeh kabeh fosil. Akeh digawe karo Pak Anton iki. Akeh digawe karo Pak Wanto iki. Akhirnya kita jadi pelumas. Pertama, minyak zaitun. Itu semuanya dari fosil-fosil zaman purba. Kita diciptakan oleh Allah di akhir zaman saat ini, hikmahnya besar, sehingga kita tidak terlalu lama hidup di kuburan. Yang katanya penduduk kuburan, di kuburan itu hanya 1 kali 2 meter. Sebesar apapun pangkatnya, kalau sudah masuk kuburan, kaplingannya hanya 1 kali 2. Dan menurut pengalaman para mayit, di kuburan tidak ada AC, tidak ada kipas angin, gak ada HP. Kalau sampean gak percaya, berangkat ke di sini. Saya percaya, makanya saya berangkatnya akhir-akhir saja. Derek jenengan Gus. Saya pernah cerita mau sharing dengan panjenengan Borolawu. Saya pernah menceritakan tentang azab kubur, Masya Allah. Dalam satu pengajian saya bercerita tentang azab kubur. Ada seorang ikut pengajian, dia sudah tua, nangis Borolawu. Sampai dia pulang sambil menangis. Masuk ke rumahnya, dia temukan anaknya sedang main HP. Jam 4 kurang 7 menit. Lanjut. Ceritanya dilanjut. Orang tuanya bilang, wes mari. Ojo dolanan HP terus. Wes mari, aku nembe pulang dari pengajian. Katanya yang ngaji di kuburan gak enak. Kalau pas ketemu kalau jengking, kalau pas ketemu ular cekotnya kok. Tapi kalau saya punya anak yang soleh, anak yang gelem dongakne wong tua, ngirimi surat Fatihah, ngirimi Yasin, gelem dongakne wong tua, insya Allah wong tua nile bakal sentosa urip nanggone kuburan. Makanya aku pesen ini cerita kepada anaknya yang tadi main. Lihat jam, sudah jam 4. Belum Gus. Makanya nanti kalau ayah meninggal dunia tolong doakan, kirimi surat Al-Fatihah, bacakan Yasin. Insya Allah aku akan sentosa hidup di akhirat. Tapi apa kata anaknya? Karena anaknya nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah ikut mondok, nggak pernah ke madrasah. Orang duwe akhlak sing apik ngomong ke orang tuanya, "Alah bapak mah
mati yo mati Bapak. Nek pancene wayahe mati yo mati. Ora usah mikir kiriman donga, ora teko. Lho beda. Kamu di sana, aku di sini. Nek pancene mati yo mati. Bapake kaget, duwe jantung, cepet mati. Ya Allah, anaknya ditinggal bapaknya mati. Bapakku mati. Ya Allah Pak, iki lho wasiatmu kok ya abot. Siji dikongkon donga, krono gak pernah ikut pengajian, ora iso carane donga. Sing diwalik tangan sebelah endi? Terus sing diwaca apa? Dia berusaha buka Google, ketemu donga di depan jenazah orang tuanya. Dia berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kayak ada diplok Bapak. Setelah itu kamu wasiat supaya aku membaca surat Al-Fatihah. Nah surat Al-Fatihah di alamat endi? Terus tak kirim nandi teko apa ora? Orang ngerti. Dia gak pernah mondok kalau surat Al-Fatihah itu menjadi doa untuk orang tua yang sudah meninggal. Ketika kita mengirimkan untuk orang tua, itu akan diterima oleh orang tua dengan senang hati. Karena itu menjadi doa. Karena gak tahu mondok anaknya orang ngerti. Apa meneh Pak, awakmu wasiat supaya aku membaca Yasin. Yasin ku ibu candi. Omae nanti si jenenge Yasin ki sapa? Karena gak ngerti. Gak ngerti kalau gak tahu mondok, gak tahu ngaji. Ya Allah, bingung. Wasiat tidak tersampaikan, tapi dia punya HP. HP dimasukkan ke dalam kain kafan bapaknya. Berangkat Pak, kan kuburan. Wes tak sangoni HP. Rasa yasinan, rasa Fatihah. Wes, ini tak wenehi HP. Diselempet nih HP di dalam kain kafannya. Mengko lek kalau jengkingin teko Pak, miskon. Lek ulone teko WA. Kalau malaikat mau menggecek panjenengan Pak, jangan takut. Di dalamnya sudah ada IG, Facebook, TikTok. Kamu bisa goyang TikTok di dalam dunia. Berangkat Pak, berangkat. Masya Allah. Ya Allah, hari pertama ditunggu bapaknya mau nggak WA. Hari kedua ditunggu bapaknya juga nggak miskol. Hari ketiga nggak ada TikTokan dari bapak. Hari berikutnya bapaknya teko dalam mimpi remuk kabeh awake. Anak goblok. Bapak mati kok digawani HP. Kowe goblok nek HP-mu gak ono pulsane. Ya Allah, panjenengan pengen duwe anak kados ngeten iki napa mboten? Muga anake dadi anak sing saleh-saleh kabeh. Gelem ndongakne wong tuwa. Eling karo wong tuwa. Kuncine di pondokne. Dicedhekne madrasah. Diwenehi pelajaran ngaji. Muga-muga putra-putri ini dadi santri-santri kabeh. Alhamdulillah. Sudah selesai semua tema pada siang hari ini. Ini kan pengajian baru wes. Hari santri ini ya wes. Terakhir saya membacakan surat cinta. Surat cinta sudah. Jujur kemana dulu ini berarti selesai. Padahal saya itu nggak mau selesai dengan dirimu. Surat cinta. Minta doa buat kesembuhan saudari Nurul Hidayah. Amplop pertama ini kelihatan. Ditungane moga-moga tidak waras.
Surat cinta yang kedua, minta tolong didoakan khususipun disebut peragi jenenge Ibu Yatinem, Bapak Soleh Bayu Ferdinanda, Ibu Umi Wardati, muga-muga sedaya husnul khotimah. Amin. Nah ini wakil ini minta barokah doa Bapak Jumeri bin Parto Saridin, Bapak Yahmi, Mbah Parto, Mbah Karto, dan semua yang tertulis dalam lembaran ini muga-muga dipun dadosaken anak-anak sing sholihin sholihat, sedaya para almarhum dipun paringi lebur dosane ditampi sedaya amale. Niki sedekah kagem Bapak Joyo Karno, Ibu Kaminah, adik Sumiati, adik Ngatiem, anak Ahmad Arif, Mbah Daini, Mbah Kamsuri, dan ahli kubur sedaya mugi-mugi sedekah ditampi dadi sedekah ingkang barokah. Para almarhum Pak Trima, para almarhum Pak Suwami, Ibu Rusiem, Mbah Musiem, Mbah Doyem, Pak Supri, Pak Kasih, Pak Kaslim sedaya mugi-mugi dipun tampi sedekahe dados amal soleh kagem para almarhumin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sampun sedaya, mugi-mugi sedaya pinaringan barokah ilmu sing manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kula pun angkat tangan, awake pun curang-curang, kula tak milih pamit, koyok niki pun rasa sakit. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula nyuwun barokah dungane Gusti nggih. Nggih. Sepakat apa badal? Sepakat apa badal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin suratan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdirna bi jamil hajat wa tatahhiruna min jamil sayyi'at tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighna bi asrarina min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna fi wa salamata wa istiqamah wa itamu min jiwatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Fattah iftah alana futuhal arifin, ij'alna wa auladana wa ahlina tulabina jiranina min ahli ilm wa ahli khair wa ahli al-Quran, ja'alna wa iyyahu min ibadika sholihin wa min ulama wa min ibadika al-muttaqin wa min ulama il-amilan bi ilmihi wa min najihin wa falihin min umuri dunya wa din. Allahumma bi ilmika atadina bi runika atadina bi lutfika intajana bika nafaka intajina wa bika asbahna wa amsana dhulubana bana yadaik nastaghfiruka wa natubu ilaik ya Hanan ya Manan nas'aluka al-aman min zawalil iman, al-aman min zawalil iman, al-aman min zawalil iman. Allahumma bi rahmatika ammana waghfir syarra ma ahammana waghfir usatana warham mautana wastajib du'ana wa bi hubbika jami'a tawaffana bi syafaati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarhatuna anta radin anna ya Allah, anta radin an walidina wa anta radin an auladina wa anta radin an masyayikhina wa anta radin an majlisina hadha ya Rabb, anta radin an majlisina hadha, anta radin an majlisina hadha ya Rabbana lakal hamdu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Alhamdulillah acara sudah selesai. Sebelum MC menutup acara nih, Bunda matur tidak ada sesi foto mau sampai nikahi. Kita baru kayak buse, se katenan ngangoni buse, ojo cerutukan, ada umi beliau. Jadi kita jaga adab kita sebagai wanita, ngangoni buse boleh, tapi nek sekedar saling